Halo teman-teman, aku Rian Maulana Rizky dan sekarang aku mau mencoba mereview konten pertamaku yaitu mereview gadget, yaitu langsung aja Samsung A50s kayak gini bentuknya. Jadi Samsung A50s ini adalah versi upgrade terbaru dari Samsung A50 dan sekarang ini ada Samsung A50s. Nah, Samsung A50s ini mungkin teman-teman kayak bingung apa sih perbedaannya. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan banget dari Samsung A50 ke Samsung A50s. Jadi kalau misalkan teman-teman itu beli kayak pengguna iOS gitu, kamu pengguna iOS, terus kamu juga pengguna Android, kalau misalkan kamu beli handphone dengan tipe yang ada huruf di belakangnya, kayak S, Pro, atau apapun itu gitulah ya, itu sebenarnya adalah perbedaannya adalah memperbaharui atau melanjuti dari versi lama menjadi versi yang paling baru atau yang versi paling sempurna. Jadi kalau teman-teman masih bingung apa sih perbedaan ada huruf S di belakangnya, kalau di Samsung itu sebenarnya nggak terlalu signifikan banget perubahannya, cuman ya disempurnakan aja beberapa fiturnya. Dan untuk tampilannya sendiri seperti ini. Ini belakangnya, ini depannya. Jadi Samsung A50s ini adalah Samsung yang aku pakai sudah 1 bulan penuh. Teman-teman biasanya pengguna iOS kayak aku, itu biasanya kan kalau di iPhone itu ada huruf di belakangnya kayak misalkan 6S, 6S Plus. Nah, sama kayak di Samsung ini kayaknya ini pingin memperbaharui dari versi lama ke versi baru itu, di upgrade dalamnya, softwarenya dan juga spesifikasinya itu mau di-upgrade. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bertanya apa sih perbedaannya, tidak ada perbedaan yang signifikan apalagi dalam bentuk tampilan Samsung A50 ke Samsung A50s ini. Ya, nanti aku akan menjelaskan spesifikasinya yang berbeda itu apa aja, dan pastinya harganya juga sudah berbeda. Ya, Samsung juga nggak jauh berbeda ya dengan produk Apple kebanyakan. Sepertinya dia ingin menambahkan huruf di belakangnya dengan huruf S. Itu bertujuannya adalah dia pingin mengupgrade aja, sebenarnya tetap sama, tipenya juga tetap sama, cuman yang berbeda adalah spesifikasinya aja. Jadi aku saranin buat teman-teman yang mau membeli handphone Samsung atau membeli Apple, tapi khususnya Samsung karena aku lagi mereview Samsung di sini. Gak usah deh teman-teman beli yang ada huruf S di belakangnya. Misalnya kamu udah beli Samsung A50 lalu kamu ganti jadi Samsung A50s, kayaknya nggak usah sih, karena nggak ada perbedaan yang signifikan banget kecuali kamu dari Samsung A30 lalu kamu beralih ke Samsung A50s. Nah, aku sangat merekomendasikan banget karena itu sangat berbeda spesifikasinya dan juga dari segi tampilan. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan dari Samsung A50 ke Samsung A50s ini adalah versi yang disempurnakan. Begitu teman-teman. Tidak ada yang ya berubah banget tuh nggak. Teman, saat aku beli Samsung A50s ini dalam kondisi second, karena aku nggak pernah beli handphone itu dalam kondisi baru. Aku beli kondisi secondnya ini kondisinya cukup baik. Aku belinya bulan April di tanggal 16. Aku belinya dengan harga 3,2. Dan bulan ini alhamdulillah aku menjual Samsung A50s ini di tanggal 16 Mei itu ditawar 2,8. Jadi 3,2, 3,1, 2,9, 3.2,9, aku rugi 400.000 dalam waktu sebulan dalam mengganti Samsung A50s ke handphone lain. Jadinya teman-teman bisa pertimbangkan juga bahwa secepat itu kalau misalkan teman-teman suka gonta-ganti handphone, secepat itu Samsung harganya anjlok. Jadinya teman-teman harus memikirkan juga mau beli baru atau mau beli second. Tapi ya aku saranin mendingan beli second aja dan kondisinya masih bagus. Nah, ini adalah box dari Samsung A50s. Aku beli yang 128 GB internalnya dan juga RAM-nya ini 6 GB, dan isinya nggak terlalu mewah ya, biasa aja. Ini kayak buku panduan udah pasti. Bentar ya, aku keluarin dulu.
Yap, ini buku panduan singkat gitu. Dan ini tempat chargeran kemarin dan nggak ada apa-apa lagi. Ini waktu aku beli ya, dan nggak ada apa-apa lagi. Lalu di sini, ntar aku juga mendapatkan soft case-nya, dan ini udah mulai menguning dalam sebulan aku pakai. Soft case bawaan pastinya. Dapat chargeran, ya kan? Chargerannya ini juga. Lalu dapat earphone dengan jack 3,5. Ya, karena aku terbiasa pakai earphone warna putih dan sekarang warnanya hitam, jadinya menurut aku nggak terlalu mewah. Dan ini merupakan Samsung ya, yang kalau kena jari gitu ada sidik jarinya ya, berbecak aja gitu. Samsung A50s ini juga ada dua warna. Yang pertama ada blue dan juga warna grey ya, dibilangnya agak hitam lah. Mungkin orang awam akan bilangnya hitam, dan bentuknya prisma. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kayak prisma gitu, kayak cover albumnya Katy Perry, Prisma. Dan ini kayak ada sedikit warna-warna rainbow gitu ya, kayak warna-warni mengkilat gitu. Nah, perbedaan pertama adalah di chipsetnya. Dua-duanya adalah chipset yang sudah mengusung chipset Exynos. Nah, kalau di Samsung A50 itu chipset Exynosnya sudah 9610. Kalau di A50s ini 9611. Itu perbedaannya, jadi nggak terlalu signifikan banget. Aku udah coba, karena aku nggak pernah pakai Samsung A50, tapi aku pernah datang ke demonya di Samsung gitu. Aku cobain kemarin, nggak terlalu signifikan banget sama yang sekarang aku pakai ini A50s. Jadinya ya, kalau teman-teman apa banget sih perbedaannya, aku aja nggak bisa ngerasain perbedaannya, tapi teman-teman bisa tulis komen di bawah yang bisa ngerasain banget. Operasinya sendiri, Samsung A50s ini sudah One UI. Nah, di sini aku akan menjelaskan dari layarnya dulu. Di sini layarnya sudah 6,4 inci. Sebentar aku nyalain dulu. Nih, ini 6,4 inci layarnya. Lalu juga sudah AMOLED, Super AMOLED pastinya. Jadinya kalau Super AMOLED itu, Super AMOLED adalah layar yang paling bagus saat ini gitu. Jadi kalau teman-teman beli handphone, aku saranin yang Super AMOLED. Nah, di sini aku akan ngasih unjuk kamu bahwa body Samsung A50s ini sebenarnya rentang dengan sidik jari nggak sih? Nih ya, aku coba ya. Lihat di cahaya. Jadi body covernya ini memang nggak kelihatan plastik tapi prisma begitu. Ini memang lebih keren dari Samsung pada umumnya dan mengkilat. Cuman sayangnya sidik jari kita ini akan terlihat lebih kotor. Tuh. Jadi kalau teman-teman kayak jorok banget anaknya, aku sarankan pakai soft case. Dan di Samsung A50s sendiri sudah dibundling soft case di dalam box. Samsung A50s ini hadir dengan dua tipe. Yang pertama ada internal dengan 64 GB dan RAM-nya itu 4 GB. Lalu juga Samsung A50s juga menghadirkan internalnya ada 128 GB dengan RAM 6 GB. Samsung A50s ini juga udah full HD plus, jadi ya nyaman banget buat teman-teman yang mau gaming di sini, dan sangat sempurna menurut aku. Rekomen banget Samsung A50. Kalau kamera depannya sendiri, yang di depan sini ini mengusung 32 megapiksel untuk Samsung A50s. Nah, tapi kalau misalkan untuk Samsung A50 itu mengusung 25 megapiksel juga sama. Jadi kamera belakangnya A50 sama kamera depannya A50 itu sama-sama 25 megapiksel. Ini adalah sudah punya yang namanya fitur Super Steady. Jadi buat teman-teman yang doyan ngevlog, doyan ngevideoin dengan goyang-goyang atau jalan-jalan sambil lari-lari gitu, nah dia itu udah punya sistem yaitu Super Steady. Jadi biar video kalian tetap kayak pakai kayak pakai pegangan gitu loh. Jadinya ya tetap bagus hasilnya menurut aku, cuman hasilnya patah-patah aja sih. Fitur-fitur di dalamnya ini aku pakai Themes gitu ya. Ini oke. Kegiatan aku ini sosial media banget untuk A50s ini, jadi aku banyak sosial media, dan ada beberapa aplikasi bawaan kayak ini
kayak play film, Duo, Maps segala macam Google ya. Bawaan yang aku download itu cuman Google Spreadsheet sama dokumen aja. Lalu ini bawaannya Samsung ya kan, jadi kalau teman-teman main game dia akan masuk ke game sini, semuanya gamenya akan masuk ke sini semua. Ada Galaxy Store, Galaxy Tab, Bixby. Bixby ini seperti ini, bentar, nggak terlalu kepake banget sih Bixby ini, aku belum ngerasain hal yang gimana banget sama Bixby ini ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa terkepake Bixby-nya boleh share di bawah, dan aku mungkin akan lebih banyak explore lagi tentang Bixby. Lalu cuaca juga ini harus download lagi meskipun bawaan. Smart Switch ini adalah kalau misalkan teman-teman ganti handphone ke Samsung lain, jadi data-datanya bisa pakai Smart Switch ini. Reminder Samsung Pay juga wajib banget, ini nggak bisa kehapus. Samsung Gift bisa kehapus, ini kayak voucher-voucher gitu, kayak Samsung voucher-voucher gitu lah. Kalau kamu tahu Gojek kan banyak voucher-vouchernya, nah Samsung juga punya. Samsung Health juga ada, itu buat tracking kamu lari. Samsung Notes ada, ini Samsung Health sampai Samsung Notes. Galaxy Wearable ini kalau kamu punya jam tangannya Samsung ya, tapi aku nggak punya, ya nggak kepake. Samsung Member juga nggak kepake, SmartThings juga aku nggak kepake ya. Jadi ya dari sini ke sini nggak terlalu kepake banget sih gitu. Nah ini pada saat aku pakai Samsung ini, galeri itu udah ada. Kalkulator, video itu aku download lagi, internet itu juga download lagi, harus di upgrade. Lalu ada kalender, perekam suara, sama perawatan perangkat lunak ini kayak antivirus gitulah ya, kayak buat ngedinginin segala macem ya. Itu juga harus kayak kalian download lagi, jadi kayak kalian disuruh upgrade Samsung kalian, nanti mereka kayak otomatis ke upgrade gitu. Nah sisanya bawaan dari pertama kali kalian beli handphonenya. Itu ini manager file pastinya ya. Juga ada Microsoft bawaan, itu ada OneDrive, jadi buat teman-teman naro data-datanya di OneDrive itu bawaan. Dan ada juga buat email kalian, Outlook itu juga bawaan. Kalau Office Lens aku download sendiri. Semua aplikasinya aku download sendiri. Ini kayak aplikasi buat edit foto, buat save kayak gitu, transaksi semua aku download sendiri, kecuali Lazada ini udah bawaan. Lalu ini juga aku semuanya download sendiri, gak ada lagi yang bawaan. Nah hasil video dari Samsung A50s ini juga nggak smooth banget, jadi kayak masih patah-patah, beda sama hasil kameranya yang bagus banget. Baterainya juga sendiri ini udah 4000 mAh. Aku memakai ini biasanya cuma ngecasnya sehari sekali aja, dan aku pengguna sosial media paling aktif. Jadi semua sosial media aku aktif di sini. Itu ya sama-sama main game juga, aku mainnya cuma satu game aja, tapi ya cuma Township aja. Ini kuat banget baterainya, jadinya kalau teman-teman yang mencari Samsung dengan baterai yang paling kuat, aku merekomendasikan Samsung A50. Teman-teman, saat aku main Township, aku kan nggak main PUBG dan game-game yang lainnya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di review teman-teman lainnya. Aku biasanya cuma main Township aja. Di Samsung A50s ini aku main Township itu patah-patah banget, jadi nggak smooth kayak aku menggunakan iPhone gitu ya. Ya emang Samsung nggak bisa disamain dengan iPhone juga gitu ya, cuman aku ngerasa patah-patah banget main Township di sini, jadinya sedikit mengecewakan sih. Mengecewakan dari Samsung A50s ini adalah sensor fingerprintnya. Aku tuh udah coba berkali-kali fingerprintnya, entah aku yang gaptek atau gimana, cuman nggak sesmooth aku pakai Oppo, atau aku pakai iPhone gitu ya, atau aku pakai Samsung kayak yang kemarin aku pakai A30 juga sama A10, itu nggak terlalu ribet gitu. Nah kalau untuk Samsung A50s ini ribet banget, dan akhirnya aku nggak pakai Samsung, akhirnya aku nggak pakai fingerprint di handphone ini. Mungkin teman-teman bisa tulis komentar di bawah yang pakai Samsung A50. Iya review Samsung A50s ku, dan ini adalah video pertama. Semoga dari review-review selanjutnya dan semoga bermanfaat buat teman-teman, karena aku biasanya suka gonta-ganti handphone, dan aku kayak kepikiran kayak aku suka gonta-ganti, kenapa aku nggak share aja ya experience aku menggunakan handphone aku yang aku pakai.
Dan ini adalah video terakhir aku menggunakan Samsung A50s. Jadi bye Samsung A50s ku, terima kasih telah menemani aku selama sebulan dengan penuh emosi dan lain-lain untuk menggunakan sosial media. Beda kalau menggunakan, spesifikasinya jempol banget, tapi kalau untuk penggunaan sosial media kayak Instagram contohnya, kayak aku akan pakai iPhone lagi. Ya udah, thank you banget teman-teman. Aku Raymond Reski, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.